Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ayu Azhar Setiawan dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari soal hukum Faraday 1, sel volta, dan yang terakhir adalah sel elektrolisis. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah contoh soal Faraday 1. Dan ini adalah contoh soal hukum Faraday 1. Berapa gram magnesium diperoleh jika ke dalam sel elektrolisis yang berisi lelehan magnesium klorida dengan elektrode grafit dialirkan arus 10 ampere selama 386 detik. Yang diketahui di sini, kalau kita perhatikan, terdapat arus yang dilambangkan dengan I, di mana di sini arusnya tertulis 10 ampere. Sehingga kita tuliskan di bawah I sama dengan 10 ampere. Berikutnya juga ada waktu yang dilambangkan dengan T. Di sini waktunya tertulis 386 detik. Berikutnya juga terdapat data ARMG. ARMG itu sama dengan 24. Adapun yang ditanyakan pada soal ini adalah massa magnesium yang diperoleh, di mana massa kita lambangkan dengan W. Dan untuk soal ini kita gunakan hukum Faraday 1, di mana persamaan untuk hukum Faraday 1 adalah massa dari logam yang dihasilkan. Dan yang kita lambangkan dengan W sama dengan bobot ekivalen yang dilambangkan dengan I. Kuat arus yang dilambangkan dengan I dan dikali dengan waktu yang kita lambangkan dengan T. Kemudian dibagi dengan 96.500. Nah, untuk bobot ekivalen, rumusnya adalah HR per N, di mana N ini merupakan valensi atau jumlah mol elektron yang terlibat. Nah, sehingga persamaan dari hukum Faraday ini dapat dituliskan menjadi massa atau W sama dengan AR dikali dengan kuat arus, dikali dengan waktu, dibagi dengan R, dikali dengan 96.500. Nah, dalam persamaan ini, massa logamnya bersatuan W sama dengan gram, dan kuat arusnya bersatuan I sama dengan ampere. Nah, berikutnya untuk P atau waktu satuan yang digunakan dalam hal ini adalah detik. Nah, berikutnya, sebelum kita masuk ke dalam persamaan ini, kita perlu mencari nilainya terlebih dahulu. Nah, kalau kita perhatikan pada soal ini, dilakukan elektrolisis lelehan magnesium klorida, di mana magnesium klorida rumus molekulnya adalah MgCl2, dan lelehan magnesium klorida ini ion-ionnya terdiri dari Mg2+ dan 2Cl-. Nah, di sini ion Mg2+-nya akan mengalami reduksi dengan reaksi Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Nah, dari reaksi ini kita dapat melihat bahwa valensi atau jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi reduksi ini adalah 2. Nah, sehingga nilai N-nya adalah 2. Kemudian kita masukkan semua data yang sudah ada, sehingga W sama dengan AR-nya tadi nilainya 24. Kemudian dengan I-nya tadi nilainya 10 ampere. Kemudian dikali dengan waktunya, di mana waktunya tadi adalah 386 detik, dibagi N-nya tadi 2, kemudian dikali 96.500, kemudian dijumlahkan, dan hasilnya adalah 0,48 gram. Nah, artinya massa magnesium yang diperoleh dalam soal ini adalah 0,48 gram. Contoh soal sel volta, di sini kita harus menentukan potensial elektroda dari elektroda logam untuk Cu, Zn, Mg, dan Sn dengan diketahui reaksinya atau diketahui notasi selnya. Yang pertama yang kita gunakan itu adalah dengan Cu. Kenapa dipakai H? Karena H itu potensial standar. Jadi kita tahu N0 untuk H itu bernilai 0 volt. Kemudian dipahami lagi. Jadi kalau ini kan namanya notasi sel, yaitu bagian ini adalah anoda, sedangkan bagian yang belakang adalah katoda. Kalau dalam reaksi anoda itu adalah yang oksidasi,
yang katoda adalah yang reduksi, rumus N0 selnya adalah N0 sel sama dengan N0 dari katoda dikurangi N0 dari anoda. Penyelesaian dari reaksi pertama yaitu kita masukkan N0 selnya itu adalah plus 0,34 sama dengan katodanya adalah 0 dari Cu dikurangi 0 dari H. Kemudian kita kan mau cari 0 Cu berarti plus 0,34 ditambah dari 0 H sama dengan 0 Cu sehingga 0 Cu didapatkan plus 0,34 ditambah 0. Maka 0 dari Cu itu adalah plus 0,34. Penyelesaian soal reaksi kedua yaitu di soalnya ada Zn sama Cu. Kita kan udah temu nilai Cu, berarti sekarang kita tinggal cari yang nilai Zn. Kita kerjakan 0 selnya berarti plus 1,10 sama dengan 0 Cu dikurangi 0 dari Zn. Kita mau cari yang Zn, berarti kita pindah ruaskan 0 Zn menjadi positif. 0 Cu-nya kita isi plus 0,34 kurang 1,10, jadi 0,34 dikurangi 1,10 sama dengan minus 0,76 volt. Jadi 0 Zn-nya adalah minus 0,76 volt. Sementara untuk soal reaksi yang ketiga, yaitu kan ada Mg sama Zn. Tadi kita sudah dapat Zn, berarti kita bisa hitung Mg nya adalah plus 1,58. Untuk katodanya itu punyanya Zn, yaitu minus 0,76. Dikurangi N0 anodanya adalah N0 dari Mg. Kemudian kita mau cari N0 Mg berarti minus 0,76 dikurangi 1,58. Jadi 0,76 kita kurangi dengan 1,58. Berarti kita dapatkan minus 2,34 volt. Itu adalah 0 dari Mg. Selanjutnya, untuk yang dikarenakan ada Mg sama Sn. Berarti yang belum kita dapatkan adalah elektrodasi dari Sn. Sekarang kita masukin N0 selnya adalah plus 2,11. Katodanya adalah Sn, berarti N0 Sn dikurangi anodanya adalah N0 dari Mg. Karena yang dicari N0 Sn berarti plus 2,11 ditambah N0 Mg. Kan tadi kita udah dapat N0 dari Mg. Jadi kita masukkan N0 Sn dikurangi minus 2,34. Maka N0 Sn ditambah 2,34 karena di sini minus ketemu minus, jadi kita tambah 2,11 sehingga untuk mencari N0 dari Sn itu adalah plus 2,11 dikurangi 2,34. Jadi 2,34 hasilnya adalah minus 0,23 volt. Itu adalah N0 dari Sn. Sehingga sudah kita dapatkan N0 dari Cu, Zn, Mg, dan juga Sn. Nah, di sini ada namanya contoh soal elektrolisis, di mana soal ini adalah larutan ZnSO4 dengan elektroda C. Nah, untuk menjawab soal yang di atas, pertama kita lihat elektrodanya. Nah, di sini elektrodanya adalah C, di mana C adalah elektroda inner, sehingga yang akan tereduksi adalah anodanya, bukan elektrodanya. Nah, sekarang kita tulis reaksinya, di mana ZnSO4 akan terurai menjadi Zn ditambah SO4. Dan ingat bahwa SO4 itu nilainya selalu 2 minus, sedangkan Zn nilainya 2 plus. Kita tulis katodanya. Ingat bahwa Zn itu adalah logam transisi, sehingga yang akan tereduksi adalah Zn, bukan larutan atau air. Dan juga jika kita lihat
Zn di deret volta, Zn itu tepat di sebelah H2 atom. Jadi, pasti yang tereduksi adalah Zn. Jadi, kita tulis Zn ditambah elektron menjadi Zn, di mana Zn-nya nilainya adalah 2. Maka otomatis elektronnya juga adalah 2. Lalu di sini ada berapa? Karena SO4 itu adalah sisa asam oksi, maka yang akan tereduksi adalah larutan atau H2O-nya. Kita tulis persamaan ayatnya itu 2 H2O terurai menjadi 4 H+ ditambah 2 O ditambah 4 elektron. Di sini yang akan kita eliminasi adalah elektron, maka fokus pada elektron. Nah, di sini elektronnya adalah 4 elektron, sedangkan di sini 2 elektron. Jadi, kategorinya di sini kita kali 2, sedangkan M-nya kita kali 1. Jadi, kita tulis 2 kali Zn sama dengan 2 Zn, ditambah 2 kali 2 elektron sama dengan 4 elektron, menjadi 2 kali Zn sama dengan 2 Zn. Lalu modelnya kita kali 1, menjadi 1 dikali 2 H2O sama dengan 2 H2O, menjadi 1 kali 4 H+ sama dengan 4 H+, ditambah 1 kali O2 sama dengan O2, tambah 1 kali 4 elektron sama dengan 4 elektron. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini katanya 4 elektron, dan diambil dari juga 4 elektron. Jadi, bisa kita coba. Jadi, di sini, bila kita gabungkan semua reaksinya menjadi 2 Zn ditambah 2 H2O menjadi 2 Zn ditambah 4 H positif ditambah O2. Jadi, ini adalah reaksi sel elektrolisis. Dan itu adalah contoh soal dari ujian paradigma 1, sel spontan dan soal elektrolisis.